Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini saya akan melanjutkan video dokumentasi untuk final project pemrograman web. Nah, di sini saya sudah membuat halaman untuk kecamatan. Jadi di mana adminnya ini bisa menambahkan kecamatan. Untuk yang atasnya ini strukturnya masih sama, ini sidebar-nya masih sama. Nah, pertama itu adminnya dikasih form untuk menambahkan kecamatannya. Dia menginputkan nama kecamatan. Di sini ada judulnya nama kecamatan, lalu inputnya dengan name kecamatan baru. Nah, di sini ada tombol tambah, name-nya itu submit. Dan kalau ditambah, dia akan ngambil dari sini nih, kecamatan, post nama tadi kecamatan baru, lalu query-nya insert into kecamatan, row nama, values-nya kecamatan. Baru nanti dia di redirect ke halaman yang sama, kecamatan.php. Nah, berikutnya itu di sini saya menampilkan daftar kecamatannya. Di sini saya ngambil nama, tanggal terakhir diupdate, dan action-nya. Nah, di sini query-nya select all from kecamatan. Saya urutkan berdasarkan nama, itu dari A sampai Z, ascending. Di sini ada I-nya itu sama dengan 1 untuk nomor penomorannya. Lalu saya mengambil situ dari table nama, posting date, dan update date. Nah, di sini di action-nya, saya ada 2 action. Yang pertama itu untuk update, dan yang kedua itu untuk mendelete. Nah, yang untuk update itu nanti dia diharef ke update kecamatan.php, kita passingkan kode, dia berdasarkan ID kecamatannya itu berapa yang lagi akan mau diupdate-nya. Nah, untuk delete-nya juga sama, kita parsing ke kecamatan.php ke halaman yang sama, kodenya itu sama, row ID, action-nya delete, title-nya delete, dan kalau diklik dia akan JavaScript confirm apakah Anda ingin menghapus kecamatan ini, seperti itu. Dan untuk handlernya itu di bagian sini nih. If set, get kode, dan get actionnya sama dengan delete. Kan tadi kita buat kode sama dengan berapa dan action sama dengan delete. Nah, kalau ini true, maka kita ambil kodenya sebagai kecamatan ID, dan kita masukkan query-nya delete from kecamatan where ID sama dengan kecamatan ID, lalu kita redirect. Nah, begitu juga untuk yang subkategori. Pertama maaf, kita ke kategori. Begitu juga untuk yang kategori, strukturnya sama, di atasnya ada sidebar, di sini ada form untuk nambah kategorinya, tetap sama ya, kalau dipencet di sini dia memintakan input masukkan nama kategori baru, dan kalau misalnya post submit-nya, maka nanti insert into kategori, jenis, value, kategori. Dan di sini juga saya sama mau menampilkan dalam bentuk tabel, select all from kategori, order by jenis, ascending, ambil jenisnya, ambil create date-nya. Di sini juga action-nya prosesnya sama. Di sini ada update-nya, di sini ada kategorinya, ini yang akan di-delete, prosesnya juga sama, apakah Anda ingin menghapus kategori ini. Dan di handler-nya, kalau misalnya get code dan action-nya delete, maka ambil kategori ID-nya, dan buat menjadi delete from kategori, where ID kategori sama dengan kategori ID, lalu redirect. Begitu juga untuk yang subkategori. Strukturnya masih sama. Di sini bedanya karena subkategori berarti dia ada parent-nya kategori. Jadi di sini saya menambahkan select-nya. Dia pilih itu kategorinya itu apa. Di sini saya ambil select all from kategori, kan saya sekarang sudah punya 2 kategori. Jadi dia akan menampilkan 2 kategori di sini. While kategori row, kategori fetch array-nya selagi masih ada hasilnya, maka ditampilkan dalam bentuk option seperti ini, di mana value-nya saya ambil kategorinya, yang saya tampilkan jenis kategorinya. Nah, nanti kalau misalnya udah dikliknya tambah, handlernya itu di bagian sini. Pertama, post subkategori itu kita simpan di subkategori. Tadi input field ID kategori kita simpan di variabel ID kategori, baru query-nya insert into subkategori, ID kategori jenis, values-nya itu ini, variabel yang sudah kita simpan nilainya tadi. Nah, lalu di sini juga saya menampilkan daftar subkategori yang dipunya. Ini query ngambil database-nya, karena di sini saya kategori yang saya simpan itu hanya dalam bentuk ID, maka untuk menampilkan nama kategorinya saya inner join dengan tabel subkategori.
dan saya inner join dengan kategori supaya saya dapat nama kategorinya. Nah, di sini kita ambil datanya. Di sini juga masih sama, ini untuk update-nya kita pas ID-nya, dan untuk subkategorinya untuk delete-nya kita pas ID-nya juga, dan action-nya delete, tetap on click return, confirm JavaScript confirm, dan seterusnya. Untuk mendelete-nya, handler-nya itu sama juga kayak tadi. Berarti kan kalau dia get code dan get action-nya delete, berarti subkategori ID-nya get code, baru delete from subkategori where ID subkategori ID. Nah, untuk halaman update-nya, kalau misalnya kita mau melakukan update baik itu kategori, kecamatan, dan subkategori, itu sebenarnya sama semua. Mungkin kita pertama dari kecamatan. Dan di sini dia misalnya ada typo dan mau diupdate-nya, ya udah tinggal perbarui kecamatan, lalu tampilkan namanya. Saya di sini sudah ngambil select all from kecamatan where ID sama dengan get code, kan tadi kita mempasingkan ID-nya. Nanti di placeholder-nya saya tampilkan nama kecamatan yang mau digantinya. Lalu kalau diperbarui, query-nya kan tinggal di-update aja, berarti update kecamatan, set name kecamatan, update date-nya current timestamp, where ID-nya get code. Baru redirect ke halaman kecamatan. Begitu juga untuk subkategori. Di sini dia saya menampilkan kategorinya apa dan subkategori yang mau diperbarui apa. Di sini placeholder-nya row sub jenis, karena di sini saya mengambil row sub itu dari select all from subkategori where ID sub-nya get code. Begitu juga untuk kategorinya, kalau mau diupdate sama juga. Dia hanya mau memasukkan placeholder-nya itu nama kategori jenisnya. Berarti kan di sini query-nya select all from kategori where ID kategori get code, dan di sini saya ambil yang dia jenisnya. Dan saya juga sudah membuat halaman settings. Mana ini settings? Ini settings. Di sini untuk mengganti password dan untuk admin log. Pertama, untuk mengganti passwordnya, ada input pertama current password. Ada input kedua namanya new password sama confirmation new passwordnya di sini. Nah, kalau misalnya ganti ini diklik, maka dia akan mereturn fungsi valid. Apa itu fungsi valid? Nah, fungsi validnya itu di sini nih, dokumen get element by ID new pass value. Berarti kan password barunya dengan password confirm paste-nya harus sama. Kalau dia nggak sama, keluarkan JavaScript alert-nya, password yang Anda masukkan tidak sama. Baru akan fokus ke confirm paste. Sedangkan kalau dia true, maka return true. Nah, kalau misalnya di return true, berarti dia masuk ke handler yang di sini. Oke, pertama itu kita ambil dulu passwordnya, current passwordnya. Kita enkripsi dengan MD5. Nah, kita cari nih. Pertama row-nya itu udah kita ambil query di sini, select all from admin where username sama dengan session login. Dan kita cari nih, row passwordnya itu sama nggak dengan password yang dimasukkan user. Kalau misalnya beda, berarti password yang Anda masukkan tidak sesuai. Sedangkan jika passwordnya sama, maka kita ambil password baru namanya new pass. Itu kita ambil dari inputan new pass-nya, kita enkripsi MD5 juga. Lalu kita update ke adminnya, update ADM, set password new pass, where password sama dengan pass. Lalu kita tampilkan message password Anda telah berhasil diganti. Dan di sini juga saya menampilkan admin log. Saya select dari database, select all from admin log. Saya tampilkan nomornya berapa, username-nya siapa, IP address-nya berapa, login time-nya kapan, waktu logout-nya kapan. Begitu juga untuk user login. Saya ngambil dari database, select all from user log, inner join dengan user, on user ID sama dengan user log UID. Kenapa saya inner join? Supaya saya bisa menampilkan nama usernya. Karena di user log saya tidak menyimpan nama usernya. Jadi di sini ada nomor, nama, email, IP address, waktu login, waktu logout. Ini diambil dari database pakai while supaya berapapun datanya tetap ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, untuk bentuknya sendiri itu seperti ini. Ini ada daftar kecamatan. Misalnya kita mau menambah kecamatan baru, namanya coba-coba. Kita tambah. Dapat kita lihat di sini udah tambah. Misalnya kita mau ngupdate. Ini kita update, mau kita ganti jadi coba-coba. Lalu bisa kita perbarui. Di sini sih kita lihat sudah berubah, dan kalau mau kita hapus, klik ini, akan keluar JavaScript confirm-nya, lalu kita klik OK. Di sini ada kategori.
Sama juga seperti tadi prosesnya, kalau kita mau nambah bisa di sini, dan kalau misalnya mau update itu bisa di sini. Kalau dicontohkan kategorinya pariwisata, kita tambah, dapat kita lihat ada di sini tambah pariwisata, bisa kita ubah jadi pariwisata 1, dan bisa juga kita delete. Apakah Anda ingin menghapus kategori ini? Oke. Lalu di sini ada subkategori. Kalau kita kan di sini ya di sini ada kategorinya, dapat kita lihat ini semua kategori yang ada. Kita bisa memilih kita mau menambahkannya itu misalnya pelayanan publik. Di sini kita buat coba-coba. Nah, dia sudah masuk dengan kategori pelayanan publik. Ini juga bisa kita update. Bisa kita update. Bisa juga langsung kita hapus. Oke. Nah, untuk user login-nya cuma seperti ini, cuma dalam bentuk tabel saya tampilkan. Kenapa ini IP address-nya /2.21? Karena ini saya menjalankannya dari localhost. Ini ID untuk IP localhost-nya. Di sini ada admin, pengaturan akun. Pertama untuk ganti password, misalnya kalau kita masukkan current password-nya salah, confirm password-nya dulu yang berbeda. Maka password yang Anda masukkan tidak sama. Tapi kalau misalnya new password-nya sudah sama, dan current password-nya salah, maka maaf, password yang Anda masukkan tidak sesuai dengan password Anda. Dan kalau misalnya semuanya benar, maka password Anda telah terganti. Nah, di sini juga ada admin log-nya, kapan siapa yang login, kapan waktu login, dan kapan waktu logout-nya. Hanya seperti itu saja. Nah, sekian dulu presentasi final project video dokumentasi untuk pemrograman web saya. Terima kasih.